Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang TPS pengetahuan kuantitatif. Oke, dari sini kita akan melanjutkan soal nomor 6. Suatu gedung perkantoran berlantai 20. Setiap lantainya memiliki tinggi 5 meter. Seseorang berlari melewati tangga dari lantai 20 dan sampai di lantai 13 dalam waktu 21 detik. Waktu yang diperlukan oleh seseorang tersebut sampai di lantai 5 adalah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita pahami dulu soalnya. Nah, di sini seseorang tersebut berlari dari lantai 20 sampai dengan lantai 13. Nah, di sini waktu yang diperlukan, kita misalkan T, adalah 21 detik. Sedangkan untuk sampai di lantai 20 menuju lantai 5, nah, di sini kita harus mencari waktu yang diperlukan. Nah, untuk ini, maka kita harus mengetahui nih, waktu per lantai yang diperlukan itu berapa sih waktunya? Oke, maka dari sini kita akan tentukan untuk waktu per lantainya. Caranya gimana? T per lantai. Nah, waktu untuk diperlukan dari lantai 20 ke lantai 13 itu adalah 21 detik. Nah, untuk sampai dari lantai 20 ke lantai 13, berarti di sini dia memerlukan 7 lantai. Kalau untuk waktu per lantainya kita cari 21 dibagi 7, maka hasilnya adalah 3 detik. Oke, ini waktu per lantainya. Nah, kalau misalkan dari lantai 20 ke lantai 5, waktu yang diperlukan itu berapa? Nah, dari sini bisa kita cari, yaitu T sama dengan, dari 20 ke lantai 5, berarti di sini ada 15 lantai ya. Ada 15 lantai, maka waktu totalnya 15 lantai kita kali dengan waktu per lantainya, yaitu dikali 3. Sehingga nanti hasilnya adalah 45 detik. Jadi dari lantai 20 menuju lantai 5, waktu yang diperlukan adalah 45 detik, yaitu yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Gambar di atas tersusun atas rangkaian persegi. Jika luas daerah pada gambar di atas adalah 128 cm, maka kelilingnya adalah, kalau kita mau mencari keliling, berarti kita harus mencari sisi-sisinya, atau kita menjumlahkan semua sisi. Menjumlahkan semua sisi luarnya. Berarti kita menghitung yang ini, dan semuanya yang di luarnya. Nah, untuk luas daerah ini adalah 128. Bisa kita lihat di sini tersusun dari beberapa persegi. Kita hitung perseginya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 persegi. Berarti kita harus mencari sisi-sisinya. Itu berapa? Nah, di sini sisi-sisinya semua sama ya. Kita harus mencari sisinya. Kalau di sini terdiri dari 8 persegi, maka 128 itu bisa kita peroleh dari 8 dikali luas persegi. Nah, ingat ya, luas persegi itu sisi kali sisi. Berarti 128 sama dengan 8 dikalikan dengan sisi kuadrat. Sehingga sisi kuadrat sama dengan 128 dibagi 8. Sisi kuadratnya adalah 128 dibagi 8. Maka hasilnya adalah 16. Atau sisi sama dengan akar dari 16, yaitu 4 cm. Nah, yang kita cari di sini adalah kelilingnya. Di sini kalau kelilingnya berarti sisi terluarnya. Berarti yang kita hitung, kita garis merah yang ini. Nah, inilah yang kita hitung. Sedangkan sisi yang berada di dalam tidak perlu kita hitung. Kayak yang ini sama ini itu tidak perlu dihitung karena dia letaknya di dalam. Kita harus menghitung yang di luar. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Di sini ada 18 sisi terluarnya, kemudian kita kalikan dengan sisi. Maka kelilingnya adalah 18 dikali 4, maka hasilnya adalah 72 cm. Maka jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Bilangan berikut membentuk deret A 16, 16, 18, 6, 10, B. Sekarang kita lihat, kita harus memperhatikan urutannya atau polanya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bilangan berikut membentuk deret A 16, 16, 18, 6, 10, B. Nilai A dan B adalah, nah, untuk soal seperti ini, deret berarti dia nanti akan memiliki pola yang sama atau polanya nanti berulang. Oke, kita lihat kalau A ke 16, 16 ke 16, 18, 6, 10 dan B. Kalau kita lihat di sini A ke 16 kan belum diketahui ya A-nya berapa. Berarti kita cari yang lainnya dulu. Sekarang kita lihat kalau 16 ke 18 ini berarti dia bertambah 2 ya. Kemudian kalau 18 ke 6, nah 18-nya ini harus diapakan supaya dapat 6? Ternyata dia bisa dibagi 3 supaya didapatkan 6. Kemudian 6 ke 10. 6 ke 10 ini kita lihat bahwa dia bertambah 4 ya, maka di sini plus 4. Kalau 10 ke B gimana? Nah, pasti dia memiliki pola yang sama. Kalau di sini ditambah 2, kemudian dibagi 3, di sini balik lagi jadi penjumlahan, tapi angkanya berlanjut yaitu 4. Berarti nanti di sini 10 ke B polanya setelah plus yaitu dibagi. Maka di sini bisa kita lihat dibagi. Dibagi berapa? Bilangan selanjutnya dari 4 yaitu 5. Dibagi 5. 10 dibagi 5, maka B-nya adalah 2. Sekarang kalau 16 ke 16, kalau tadi kan penjumlahan ya, setelah dari pembagian, berarti di sini kembali lagi yaitu dibagi. Dibagi berapa? Kalau misalkan 16 tetap 16, maka dibagi 1. Nah, sehingga A ke 16 ini gimana? Berarti nanti di sini adalah ditambah 0. Maka yang A tetap 16. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang A, yaitu 16 dan 2. Soal selanjutnya masih sama, yaitu deret. Kita lihat 80 per 3, kemudian 40, 60, P 135, 405 per 2, 1215 per 4. Nilai P yang mungkin adalah, kalau kita lihat di sini, dia membentuk deret A. Kalau kita lihat di sini, ternyata dia membentuk deret geometri. Nah, gimana kok deret geometri? Sekarang kita lihat. Kalau 40 ke 60, ini pasti dikalikan dengan bilangan yang sama. 80 ke 40 juga sama, dikali dengan bilangan yang sama. Oke, untuk mencari ini, berarti gimana? Kita harus tentukan, kita misalkan di sini, namanya adalah rasio. Oke, kita cari rasionya. Dalam deret geometri, kalau mau mencari rasio, bisa kita cari UN dibagi UN-1. Kalau di sini N-nya misalkan 3 nih, U3 atau bilangan urutan ketiga. Berarti UN-1 adalah U2. N-nya di sini 3, berarti 3 dikurangi 1 adalah 2. Sekarang kita lihat U3-nya di sini atau bilangan urutan ketiga adalah 60. Berarti nanti di sini U3-nya 60. Kalau U2 atau bilangan urutan kedua yaitu 40 dibagi 40, maka hasilnya adalah 3 per 2. Oke, didapatkan nih R-nya sama dengan 3 per 2. Nah, kalau mau mencari P,
Untuk mencari P ini bisa kita cari. Bilangan selanjutnya kita kalikan dengan rasionya. Nah, bilangan sebelumnya dari P adalah 60. Berarti kita kalikan dengan rasionya, yaitu 3/2. Sehingga kita sederhanakan 60 dengan 2-nya, di sini 30, di sini 1, maka 30 dikali 3 adalah 90, maka nilai P-nya adalah yang B. Soal selanjutnya, perbandingan umur paman dan ayah 5 tahun yang lalu adalah 5:8. Jika selisih umur mereka tahun ini 15 tahun, maka perbandingan umur ayah dan paman 5 tahun yang akan datang adalah. Nah, untuk soal seperti ini kita akan memisalkan dulu nih usia yang sekarang. Kita misalkan di sini usia ayah sama paman 5 tahun sekarang. Usia ayah dan paman yang sekarang, kita misalkan untuk paman, usia paman sekarang kita misalkan sama dengan X. Kemudian usia ayah sekarang kita misalkan di sini Y. Kalau kita lihat perbandingannya di sini yang diketahui 5 tahun yang lalu, berarti bisa kita peroleh nih. Usia paman sekarang yaitu X dikurangi 5 karena 5 tahun yang lalu ya. Kemudian dibanding dengan usia ayah sekarang, usia ayah 5 tahun yang lalu, usia ayah 5 tahun yang lalu yaitu, berarti nanti di sini adalah Y min 5. Maka nilainya adalah sama dengan 5:8. Kalau kita lihat di sini bisa kita lakukan perkalian silang, maka 8x dikali x min 5 sama dengan 5. Kita kalikan dengan y min 5. Kita dapatkan 8x min 40 sama dengan 5y min 25. Maka 8x ditambah, kalau dipindah berarti dikurangi ya, dikurangi 5y sama dengan 40, karena negatif kalau dipindah ke kanan jadi positif, sehingga 40 kita kurangi dengan 25. Oke, maka kita dapatkan 8x min 5y sama dengan 15. Kalau kita lihat di sini, selisih umur mereka tahun ini adalah 15 tahun. Berarti kita lihat umur ayah lebih banyak dari umur paman. Berarti Y umur ayah selisihnya yaitu dikurangi dengan usia paman yaitu X. Itu X sama dengan 15. Artinya usia ayah sama dengan 15 ditambah X. Berarti Y-nya bisa kita masukkan ke nilai yang di sini. Maka dari sini 8x-nya tetap, min 5, Y-nya kita ganti jadi 15 plus X sama dengan 15. Kemudian dari sini 8x min, kita kalikan 5 kali 15 berarti 75, min 5 kali plus x berarti min 5x sama dengan 15. Maka di sini 8x min 5x yaitu 3x sama dengan 75-nya kita pindah berarti jadinya positif 75 plus 15. Sehingga 3x sama dengan 90 atau x-nya nanti sama dengan 30. X ini adalah usia paman. Nah, sekarang kita cari usia ayah sekarang. Itu Y sama dengan 15 ditambah X-nya yaitu 30. Hasilnya adalah 45. Ini untuk umur ayah sekarang, X-nya umur paman sekarang. Nah, yang ditanya adalah perbandingan umur ayah dan paman 5 tahun yang akan datang.
Berarti tinggal kita tambah dengan 5. Oke, maka perbandingan usia paman 5 tahun yang akan datang dibanding usia ayah 5 tahun yang akan datang sama dengan kita masukkan X-nya. X-nya di sini 30 ditambah 5, kemudian Y-nya adalah 45 ditambah 5. Sehingga hasilnya 35 per 50. Kita sederhanakan, maka hasilnya adalah masing-masing dibagi 5 di sini. Berarti di sini 7, kemudian 50-nya dibagi 5 yaitu 10. Sehingga perbandingan usia ayah dan paman 5 tahun yang akan datang yang benar adalah yang A.